terdata di siakat Bapak. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa ada semester yang lalu 2 orang sampai UAS selesai betah di kelas gitu ya, ikut juga, tapi dia nggak, terakhir setelah Bapak di siakat nama 2 orang itu nggak ada gitu. Ternyata dia sama dosen yang lain sampai habis 1 semester ya. Jadi ini mungkin cara Bapak nge-print atau download nama-nama kalian. Mudah-mudahan semuanya yang 49 ya datanya di sini. Apa? Jumlahnya 49. Mudah-mudahan semuanya sudah melihat bahwa Anda di kelas ini dan bersama Bapak di sini untuk share, mengkaji atau menambah atau mengkritisi penguatan-penguatan pemahaman ajaran agama kita. Kemudian informasi yang kedua, teman-teman sudah mulai mengirimkan voice note-nya. Sudah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan semua 6, 7 ya 1 harus tangguhkan, Bapak tangguhkan, Bapak tunggu perbaikan. Kemudian 6 ini sudah lulus semua. Itu data beberapa hari ini ya. Selanjutnya kalau tidak ada hal lain, kita langsungkan saja untuk masuk ke materi kuliah, yaitu pengantar dari Bapak yang akan bertanggung jawab atau untuk bertugas pada pagi hari ini dengan sistem yang Bapak tawarkan kemarin. Seperti biasa, presentasi dari pemakalah atau kelompok yang bertugas. Kemudian nanti ada sesi, dibuka sesi 1, 2, 3, 4, terserah nanti kita lihat waktunya sampai jam 9.50 ya. Itu atau cara seperti itu, atau kalian punya kesiapan yang lain, salah satu dari antara kalian ada moderator, nanti yang mendampingi yang membagi waktu dan nanti menyimpulkan di akhir pertemuan kita hasil dari diskusi kita. Jadi pemakalah atau yang bertugas hari ini menjadi narasumber itu maksudnya ada dua macam lah, jadi seminar kecil dan atau seperti biasa. Tadi biasanya kalau sudah presentasi, kemudian ada buka sesi, ada pertanyaan 1, 2, 3 orang, kemudian kita kasih kesempatan kepada yang presentasi hari ini. Kemudian sambil menunggu nanti ada share antara kita. Bapak akan share tentang pertanyaan-pertanyaan sampai mereka punya kesiapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman atau dari saya mungkin pilihannya. Jadi kita mulai saja. Kembalikan pada kalian kalau hari ini masih pilihannya tidak bentuk seminar gitu kan, ada moderator, tapi sekalian langsung dari pemakalah saja atau yang bertugas mempresentasikan saja, kemudian nanti membuka sesi. Siap si kelompok 1, Rahman dan teman-temannya ya? Ya, Rahman atau siapa hasil musyawarahnya? Iya Pak. Rahman. Iya Pak. Ya, besarkan suaranya kecil ya. Ya, Bapak kasih waktu dan kesempatan kepada Rahman dan timnya. Silakan. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan melalui Zoom pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah landasan filosofis dan teologis pendidikan agama Islam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andwini Aprilia Putri, beserta kelompok 1 ada Alif Alfariski, kemudian ada Rahman, kemudian ada Renaldi Resnu Nugroho. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan agama Islam sangatlah penting di semua lini kehidupan, baik dalam keluarga, lembaga pendidikan, pendidikan tinggi, pertemanan, bahkan masyarakat. Kita tentu mengenal landasan filosofis, teologis, dan kita perlu mengerti urgensi atau pentingnya pendidikan agama ini. Selain itu, ada landasan yuridis yang berasal dari negara ini, dan itu yang menandakan perlunya pendidikan agama ini. Jika kita lihat, selama ini pembelajaran di sekolah tidak memberikan dampak yang begitu nyata. Kita perlu mengetahui bagaimana kondisi keluarga dan lingkungannya. Tidak bisa selamanya kita menyalahkan pengajar atau instansi tertentu jika dua faktor lainnya tidak mendukung. Next. Yang B, landasan fisiologis pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam di Indonesia telah dipelajari mulai dari sekolah dasar hingga lanjut. Maka tidak mengherankan ketika hal tersebut turut diajarkan pada lingkup perguruan tinggi. Banyak mahasiswa yang bertanya terkait esensi mempelajarinya. Sebab kesan yang diberikan seakan mengulangi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Jika menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, maka kita harus mengetahui adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Selain dua pandangan di atas, pendapat lain tentang pendidikan Islam. Dapat dipaparkan dua pendapat Abu Dinata dan M. Arifin, menurutnya filsafat pendidikan. Next. Yang pertama ada epistemologi pembelajaran agama Islam. Epistemologi belajar dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan. Persoalan pokoknya adalah menggali persoalan dari sumber-sumber pengetahuan, dari manakah pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya. Yang A, sumber religius. Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam Islam sumber pengetahuan adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber dan inspirasi para pemikir Islam abad kemajuan Islam. Next. Yang B, sumber yuridis. Pelaksanaan di perguruan tinggi umum memiliki dasar hukum yang sangat kuat, serta secara garis besar merujuk pada Pancasila sila pertama, serta tercantum juga dalam undang-undang. Secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama. Yang C, sumber psikologis. Pada hakikatnya manusia pasti mencari pelarian secara spiritual. Salah satu jalannya dengan menganut agama. Namun di tengah masyarakat sekarang, secara psikologi manusia terpecah antara yang selalu menaati dan mengajak kepada Tuhan, serta sebaliknya yang mengajak manusia untuk tidak bertuhan. Selanjutnya yang kedua ada ontologi pembelajaran agama Islam. Masalah-masalah tentang pendidikan Islam yang menjadi perhatian yang serius mengutip pernyataan Muhaimin adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Islam diperlukan pendirian mengenai pandangan manusia, masyarakat, dan dunia. Menurut teori multiple
intelligence, manusia setidaknya memiliki 8 kecerdasan yang berbeda. Hasan Nanggulung menegaskan pula bahwa manusia diberikan potensi sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aksiologi pembelajaran agama Islam. Dalam masalah etika yang mempelajari hakikat keindahan juga menjadi sasaran pendidikan Islam. Karena keindahan merupakan kebutuhan manusia dan melekat pada setiap ciptaan Allah. Melalui pendidikan manusia memahami posisinya, sehingga manusia menjadi pusat dan dapat mengondisikan hidupnya dalam hubungan dengan dirinya, keluarganya, komunitasnya, dan masyarakat. Yang C, landasan teologis pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Landasan teologis adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan agama, spiritual, dan Tuhan. Landasan teologi pendidikan agama Islam berarti agama, spiritual, dan Tuhan menjadi landasan dan dasar atau pokok dalam mempelajari mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam merupakan ilmu pendidikan yang berisi ajaran agama Islam dengan mencakup seluruh aspek bidang keilmuan secara umum. Pendidikan agama Islam dalam menyampaikan materinya terdapat metode-metodenya secara tradisional seperti pada pondok pesantren, tempat pengajian, dan madrasah keagamaan. Materi agama Islam yang ditransformasikan kepada mahasiswa dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti forum keagamaan, diskusi, seminar keagamaan, workshop, dan pelatihan keagamaan. Yang D, urgensi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, urgensi pembinaan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendidikan adalah suatu hal yang kompleks yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam pendidikan Islam, mempunyai rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, metode, dan saran, dan lain sebagainya. Karena selain dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman juga dapat membentuk kepribadian mahasiswa yang diproyeksikan menjadi pemimpin bangsa di masa depan melalui proses pendidikan, pengajaran, maupun pembelajaran. Dua, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, PTU. Mata kuliah pendidikan agama Islam ini merupakan mata kuliah dasar umum pada perguruan sehingga nantinya seseorang peserta didik mempunyai karakter yang kuat. Apabila posisi tersebut disadari serta diperhatikan oleh pengelola dan dosen, maka kemudian mereka berkomitmen untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih bermutu. Revitalisasi pendidikan agama Islam sangat penting dilakukan supaya bisa diwujudkan pada penyelenggaraan pembelajaran pendidikan agama Islam yang selaras dengan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri, yaitu transfer of flow atau menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam kepada mahasiswa melalui paradigma serta pendekatan kajian Islam yang konstruktif sehingga terwujudnya pribadi mahasiswa yang berkarakter. Tiga, visi dan misi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Visi dari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah terbentuknya mahasiswa yang mempunyai perilaku dalam perkembangan kepribadian, keilmuan, dan profesinya. Misal, misinya pendidikan agama Islam kepribadian utuh dalam menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan di perguruan tinggi adalah mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, begitu juga akhlak mulia. Secara jelas, isi yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional diarahkan pada pembentukan 4 aspek, yaitu aspek religius, aspek moral, aspek intelektual, aspek kebangsaan. Jika keinginan duniawi ini dikurangi, lantas akan diperbesar keinginan-keinginan ukhrawi. Dengan begitu kebutuhan Allah Subhanahu wa taala akan sangat terasa.
Kesimpulannya, ontologi pembelajaran agama Islam, masalah-masalah tentang pendidikan Islam yang menjadi perhatian yang serius. Mengutip pernyataan Muhammad bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Islam diperlukan pendirian mengenai pandangan manusia, masyarakat, dan dunia. Menurut teori multiplayer intelligence, manusia setidaknya memiliki 8 kecerdasan yang berbeda. Hasan Lunggulung menegaskan pula bahwa manusia diberikan potensi sesuai dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki tujuan agar ke depannya mahasiswa bisa menjadi seseorang pribadi yang tertib dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti leluhur, bisa berpikir filosofi, terus memiliki sifat rasional dan dinamis, memiliki pandangan luas, serta meningkatkan karakter dalam hal tata krama. Mungkin sekian materi yang kita dari kelompok 1 bawakan. Mungkin ada pertanyaan. Ya, kita lanjutkan dengan sesi pendalaman materi ya, teman-teman sekalian. Oh iya, berarti jumlahnya seperti kemarin baru Bapak ingat ya, berarti yang hadir pada hari ini dari elektro aja ya? Hanya elektro saja. Kalau minggu Iya. depan TK yang presentasi, Pak. Iya, baru Bapak ingat. Jadi jumlahnya 29, tapi yang seperti kita janjikan semuanya hadir ya. Gitu. Iya, ya, baru Bapak ingat lagi. Ini jumlahnya 29. Ya, kita lanjutkan pendalaman materi dan direkod ya hasil diskusi kita hari ini, pertemuan kita hari, supaya yang teman-teman tidak secara fisik, bukan fisik ya tidak mengikuti pertemuan hari ini dan diskusi kita, mereka juga bisa di-share nanti di grup, mendengarkan apa yang kita diskusikan atau kita dalami materi tentang landasan filosofis ya. Filosofis pasti logikanya ya, kemudian ada teologis tentang ketuhanan. Manusia dilahirkan berdasarkan ketuhanan ya. Ini yang kita yakini, dan secara data empirik pun manusia ada kecenderungan untuk mencari pelindung atau selalu mengharapkan ada yang yang memperhatikannya. Itulah fitrah. Bahasa agamanya itu berarti fitrah. Kullu maulud, dalam makna hadisnya itu kan Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia itu dilahirkan dalam fitrah, berarti Allah telah menciptakan dalam diri atau makhluk manusia ini ada kecenderungan mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Tinggal manusia menemukan apa yang menjadi pelindungnya. Kalau kita dilahirkan dalam keluarga yang Islam, alhamdulillah kita tepat dalam arah yang benar gitu ya. Kalau makhluk atau manusia yang dilahirkan di keluarga seperti di ateis atau di Rusia yang tidak beragama Islam, ya tadi itu bapaknya yang atau di keluarga Kristen atau Nasrani itu ya dalam mengalihkan kedua bapaknya akan membuat dia Kristen atau Majusan, beragama nenek moyang beragama Majusi gitu ya, atau beragama Nasrani atau Kristen atau beragama Yahudi. Itu makna hadisnya seperti itu. Kita bersyukur kita lahir di keluarga yang beragama Islam, yang kita yakini akan menjadikan kehidupan dunia dan akhirat. Kita meyakini adanya
kehidupan akhirat gitu ya. Gitu. Di antara yang lain kan tidak ada kehidupan akhiratnya. Berbeda di antara teman kita atau data entry. Ya silakan teman-teman untuk mendalami tentang pentingnya pembelajaran PAI secara logika, secara pandangan pemikiran manusia dalam kehidupan kehidupan dunia ini gitu. Kita membutuhkan pendidikan agama Islam yang begitu luas, tidak ada habis-habisnya. Kajiannya itu tidak habis-habisnya sampai hari kiamat pun tidak ada habis-habisnya. Nanti janji Allah seperti itu. Dan ulama-ulama pun yang sudah terdahulu bercerita seperti itu, mereka terus menjawab pertanyaan-pertanyaan umat sampai umurnya 40 tahun dalam menjawab pertanyaan umat itu tidak ada habis-habisnya, ada yang baru. Itulah ajaran Islam, sangat sempurna dan universal ya. Ya silakan Bapak teman-teman sekalian, ada sesi pertama kita serahkan pada pemakalah untuk mendampingi atau mengarahkannya ya. Dari siapa? Mungkin boleh untuk Ahmad Rizky pertanyaannya. Silakan Ahmad Rizky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky Maulana, izin bertanya. Pendidikan agama Islam ini kan memang kita pelajari dari sejak kecil ya. Mungkin dari SD sampai sekarang itu kita tak lepas dari pendidikan agama Islam ya. Nah, tapi metode apa sih yang memang benar-benar tepat gitu untuk kita pelajari supaya dalam kehidupan sehari-hari kita pun agama Islam tuh tetap ada gitu. Kayak misalkan yang paling pokok aja gitu. Sholat kan paling wajib ya di agama Islam. Nah, sholat pun aja ini mahasiswa atau siswa pun banyak yang meninggalkan gitu zaman sekarang gitu kan. Nah, yang saya ingin pertanyakan itu metode apa sih yang tepat? Padahal kita dari kecil nih udah diajarin Islam nih sampai sekarang gitu. Harusnya ya toh ya sholat gitu ya yang wajib gitu jangan ditinggalin lah gitu. Istilahnya itu gimana tuh caranya untuk menguatkan karakter dalam diri bahwa wah sholat ini penting nih, wah kita butuh Allah nih gitu kan. Nah itu gimana itu? Pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaannya kita tampung dulu. Untuk penanya kedua, Teguh boleh untuk memberikan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum masuk ya, Tengku. Suaranya kecil, Teguh. Masih kecil, Teguh. Belum masuk. Boleh deh itu kalau gitu. Udah mulai itu, udah keras itu. Iya, tadi udah mulai keras itu tuh. Suaranya kecil. Boleh. Kirim aja, aku kirim. Ya, silakan. Selanjutnya.
Ya, untuk pertanyaan berikutnya, Jalali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jalali Walikram. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan dari teori multiplay intelligence bahwasanya manusia itu memiliki 8 kecerdasan yang berbeda. Coba dijelaskan apa 8 kecerdasan yang berbeda di setiap manusia itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak kita mohon waktunya sebentar. Berarti tiga ini aja, 3 pertanyaan. Ya, Untuk si pertama dibuka untuk 3 pertanyaan. Ya, silakan kelompok untuk berdiskusi mencari jawaban menjadi hasil musyawarah kalian. Ya, teman-teman sekalian, mengisi waktu jeda mencari jawaban atau musyawarah yang dilakukan kelompok pada hari ini, kita bisa share dalam tema kita hari ini landasan filosofis ya, kemudian ada landasan teologi. Dalam filosofis ini berarti kan apa itu filosofi? Filosofi itu kan berarti falsafah juga ya, falsafah apa yang mantap falsafah. Kalau dalam makna bahasa Arab itu kan dulu Bapak belajar di Azhar itu kan mendefinisikan apa itu falsafah gitu ya. Jadi setiap manufaktur filosof gitu. Siapa yang berpikir dia filosof itu. Jadi sampai tingkatan filosof atau orang ahli filsafat itu kan mereka juga ingin mengklaim seperti Nabi gitu. Nabi berarti ada kecerdasan lebih dari tengah-tengah manusia. Gitu. Tapi perbedaan filosof dengan Nabi itu kan kalau Nabi mendapatkan anugerah langsung dari Allah, memang anugerah pemberian kecerdasan yang manusia standar itu kan nggak sampai ke sana pemikirannya. Umpamanya seperti kasus Nabi kita Muhammad ketika semua beliau mendapatkan informasi yang menurut umurnya tidak mungkin tahu apa itu sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Adam, pasti itu yang menjadi fakta data bahwa beliau memang seorang nabi gitu. Sedangkan pokoknya seniornya beliau di saat-saat itu kan kemudian dia mengklaim seorang nabi dan rasul, kemudian dibuktikan dengan dia tahu semua sejarah sebelumnya, kejadian sebelumnya gitu dan melalui wahyu Allah gitu ya. Nah, itulah nabi. Kemudian orang filosof juga ingin seperti nabi, ternyata tidak. Beda caranya gitu. Beda caranya makna filsafat berarti mengolah akalnya dan sehingga mereka juga dengan berpikir terus maka mereka pun melaut gitu ya dengan melaut ilmunya sehingga masalah kehidupan ataupun tantangan hidup itu mereka bisa melogikakan sehingga mereka mendapatkan solusi. Nah, itu makna dasar antara filsafat ya. Makanya di antara tema kita hari ini, bagaimana PAI dari sudut pandangan pemikiran manusia. Kita maka berdasarkan dari sudut pandang apa yang kita akan lihat, kita pikirkan bahwa pendidikan agama itu memang dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh komunitas, bahwa agama itu atau pendidikan agama Islam itu
khususnya kita Islam ya, kita lihat data mungkin dari sudut apa, mungkin dari sudut kecil aja dari keluarga, kalau tidak ada agama, PAI, apa yang terjadi dari pandangan kita, dari pemikiran kita, apa yang terjadi dalam keluarga yang keluarganya tidak mengenalkan pendidikan agama Islam dari lahirnya, dalam atau dari pembentukan keluarga, apa yang sering terjadi. Dari data-data yang kita lihat kan, umpamanya jumlah perceraian umpamanya di Indonesia, di Jakarta Timur saya itu paling besar gitu. Setahunnya itu sangat besar jumlahnya. Nah, dari sudut pandang itu kan apa alasannya, kenapa bisa seperti itu? Satu kasus aja kita lihat gitu ya, bahwa kalau tidak berlandaskan dengan pemikiran bahwa pendidikan agama Islam itu sangat besar pengaruhnya, contoh kasus umpamanya perceraian di Jakarta Timur umpamanya, yang apa yang menurut Bapak lihat gitu ya, kenapa seperti itu mudah sekali perceraian di antara keluarga. Nah, kalau background pendidikan PAI-nya, kalau yang bawa pengalaman gitu ya, pengalaman dari pembelajaran ketika di Kairo itu, kalau keluarga ya, kalau dua orang hanya ingin membina satu keluarga, mereka itu nggak punya landasan agama, yaitu tidak tentu, sehingga tidak bisa mereka pikirkan untuk suatu masalah gitu, untuk satu solusi. Tapi kalau ada background PAI-nya, oh ini ada masalah, ada pendampingan, ada yang selalu mendampingi kita. Ajaran agama kita mengajarkan bahwa ada yang mendampingi kita, yang selalu ingin merusak kita gitu kan, yang tidak ridho kita menjadi orang yang baik. Apakah itu dalam ajaran agama kita? Itulah iblis itu, atau jin iblis gitu kan. Dia punya peran dalam kasus tentang keluarga itu yang Bapak pelajari, bahwa komunitas jin atau jin iblis ini kan mereka punya komunitas atau masyarakat yang diarahkan kepada menghancurkan atau menggoda manusia. Itu background keilmuan ajaran agama kita. Jadi yang Bapak ingin sampaikan itu data fakta gitu kan, yang pengalaman teman Bapak juga yang menjadi KUA gitu ya, mereka bercerita, coba dua sejoli ini ketika sebelum akadnya itu dia semuanya manis, semuanya kelihatannya manis gitu, tapi dari data, dari kenyataannya apa yang disampaikan tadi itu bahwa iblis ini berusaha ingin menghancurkannya. Ketika akad nikah, dasar mereka menikah, udah mulai itu sudut pandang melihat dari keluarga suaminya, dari istri melihat, dan suami juga melihat dari kehadiran dari pihak istrinya, mulai deh itu bisikan-bisikan hantu. Nah, di situ kalau tidak dikuatkan tadi itu yang Bapak ingin sampaikan dengan pendidikan PAI, disitulah dalam berkeluarga itu bahwa hantu ini berperan berperan besar sekali ingin menghancurkan satu keluarga. Karena Bapak tahu dulu itu ya di antara ilmunya bahwa yang paling besar bagi mereka hadiahnya gitu ya, yang diilustrasikan, yang ditafsirkan dari makna kehidupan masyarakat komunitas jin gitu ya, ya mereka akan mendapatkan hadiah terbesar dari syekh mereka gitu. Diserahkan itu syekh mereka atau guru besar mereka itu kalau bisa menghancurkan satu keluarga. Di hari ini dia pulang sore dengan gembira karena dia bisa menghancurkan satu keluarga. Itu satu sisi masalah saja. Kalau kita tidak punya background agama dan dari pelajaran APAI, ya sangat mudah sekali. Nah, tapi kalau kita yang Bapak bawa ketika Bapak pribadi pengalaman sendiri gitu ya, apapun konflik dalam keluarga, Bapak berpikir kedua dulu. Oh ini apa ini? Ujiannya ini atau bisikan-bisikan ini murni dari pemikiran saya nggak gitu kan bahasanya gitu. Nah, jadi kita udah ada background bahwa dalam kehidupan kita ini ada selalu mempengaruhi. Bisikan pertama itu
kalau dalam kajian agama itu tunggu dulu. Itu faktanya. Anda kalau bangun pagi bisikan pertama apa? Pasti negatif. Itulah dalam kajian ilmiahnya, berarti kan itu parabola otak besar kita ini yang di bahasa ilmiahnya, tapi bahasa agamanya itu ya hantu itu. Wah, tadi hari ini gak usah ke masjid ya jemaah. Kayaknya udah telat nih, nggak bisa kejar, nanti masbuk sholatnya gitu kan. Itu bisikan-bisikan hantunya itu. Udah sholat berjamaah aja deh di rumah. Padahal kan dalam ajaran agama kita, laki-laki itu kan dia dapat 27, 25 atau 25 lipat gitu. Tapi hantu itu tidak mau. Itu setiap hari kita dibayangin seperti itu. Ya, kalau pengalaman ilmu yang Bapak dapatkan seperti itu, kemudian dalam kehidupan selalu kita harus waspada, gitu. Waspada. Nah, makanya kita gunakanlah pikiran kita. Dengan adanya ilmu itu, ilmu PAI yang membimbing kita, maka apapun dalam kehidupan ini tunggu dulu, gitu kan. Ini bisikan hantu ini, gitu kan. Itulah diantara dari sudut filsafat bagaimana PAI, sudut pemikiran atau logika, bagaimana agama itu sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan ini. Itu contoh satu kasus aja yang Bapak lihat, ya di situ masalahnya tidak ada background PAI, maka kehidupannya itu ya tabrak sana tabrak sini, nggak ada, apalagi tidak sampai sholat dan sebagainya, nggak ada perkenalan keluarga dari kecil bahwa pendidikan agama itu ada praktek sholat dan sebagainya. Itu resiko sekali dalam kehidupan berkeluarga. Untuk mudah sekali gitu, hanya menggunakan logika apa pemikirannya saja gitu ya, hawa nafsu dan pemikirannya dalam membangun keluarga sangat-sangat rapuh sekali. Itu satu kasus yang mungkin kita bisa pikirkan gitu. Kita sangat membutuhkan pendidikan agama Islam dalam kehidupan kita. Itu yang argumentasi Bapak, apa yang Bapak pelajari, bahwa kesadaran kita, kecerdasan kita dalam kehidupan ini, hantu itu adalah berperan sekali. Yang mungkin Bapak juga punya catatan gitu kan, seorang ulama saja, dia penulis kaliber banyak banget tulisannya. Dia kemudian dalam catatan hidupnya dia menyampaikan dia berhenti satu titik dan tidak meneruskan tulisannya. Alasannya apa? Alasannya ketika melanjutkan tulisan itu dia sudah meyakini bukan dari pikiran dia asli. Sampai seperti itu detailnya. Ini bukan dari pikiran saya lagi. Ini udah ada bisikan intervensi hantu. Itu seorang ulama. Kan dalam makna ajaran agama kita kan cuma jinnya Nabi Muhammad saja yang nggak bisa mempengaruhi Muhammad. Kita ini makhluk muslim biasa, ya wajar, harus hati-hati. Kita bisa selalu dipengaruhi. Sampai itu diantara pengalaman seorang ulama yang menceritakan tentang pribadinya, padahal dia seorang ulama yang dikatakan ya puasanya banyak gitu ya, tapi dia memahami ini bukanlah, itulah perannya. Karena ada makna di situ kan, bahwa hantu ini lebih dekat dari urat nadi kita ya, atau dalam arti ya, ada dua penjelasan makna itu. Apakah hantu itu mengatakan, berarti kalau mengikuti sarahnya hadis itu, berarti berperan sekali kalau setan hantu ini kan bisa mengalir di darah kita, masih ke otak kita gitu. Atau yang kedua, dia sebagai penggoda saja, dia tidak menyentuh kita, tapi dia membisikkan, menggoda, habis bagaimana pun caranya, dia melihat kan, ada ayat itu kan, dialah musuh yang sebenarnya bisa melihat musuh yang paling paling fatal lah. Dia musuh yang tidak bisa kita lihat, dia bisa melihat kita. Gimana itu? Pasti kita strategi apa yang bisa kita melihat melawan musuh yang tidak bisa kita lihat.
Tapi Muhammad mewariskan ilmu kepada kita bahwa untuk melawan hantu itu ya kenalah ilmu PAI dengan PAI itu mengajarkan kita untuk berpikir. Ada senggolan hantu kita auzubillahi minasyaitonirrajim kan itu dalam ayat kan kelihatan seperti itu. Muhammad tidak mewariskan tahta tapi mewariskan ilmu kepada kita. Ya, sementara teman-teman pemakal ada jawaban? Sudah adakah jawaban dari teman? Mungkin sudah ada. Izin bertanya boleh, Pak? Ya. Izin bertanya, Pak. Dari siapa? Dari Nurul Jalali wal Ikram. Nur Jailani. Iya. Enggak, teman-teman ya. Ya, silakan kalau sebelum teman-teman belum punya jawaban, silakan Nur Jailani wal Ikram bertanya. Apa pertanyaannya? Tadi kan Bapak menjelaskan tentang perceraian di Jakarta Timur itu, Pak. Kalau seandainya kita gini, Pak, kita mencoba mencari tahu tentang agama dan kita mendekatkan diri kepada sunnah, sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang agama gitu, Pak. Sehingga kita memiliki pemikiran tentang poligami gitu, Pak. Dan seandainya terjadi poligami gitu, seorang istri tidak mengizinkan suaminya untuk poligami. Nah, menurut pandangan Bapak, kalau seandainya terjadi bentrokan antara suami dan istri tentang poligami gini, seandainya tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, apakah poligami itu baik tujuannya baik untuk agama kita, atau itu hanya hawa nafsu kita sehingga terjadi bentrok antara suami istri, Pak? Iya, tadi agama itu kan sangat detail ya. Sangat detail itu artinya kita harus berpikir kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi makanya Anda sudah punya jawaban tadi itu, apakah itu hawa atau keinginan gitu kan. Keinginan ini kan yang harus kita atur. Dalam ajaran agama kita atau PAI, pengalaman agama kita atau pengajaran agama kita itu kita harus mengontrol keinginan. Keinginan itu kan hasil dari karya kita atau inisiatif kita. Contohnya kan ya kita ini udah dikasih Allah standar kehidupan. Semua yang makhluk ini udah dikasih. Jadi tidak perlu mungkin Allah sudah menjanjikan semua yang makhluk di bumi sudah ada rezekinya. Ya, tapi manusia yang diberikan tadi itu hawa nafsu atau nafsu ini adalah untuk ujian buat kita. Maka kasih Allah akal pikiran kita beda dengan makhluk yang lain untuk memikirkan 1, 2, 3. Jadi untuk mengontrol keinginan ini, maka banyak kan kasus manusia susah gitu kan, padahal udah banyak salah kasus banyak. Dia penghasilan 10 juta atau lebih pun, tapi tak kurang. Karena keinginan, itu risiko Anda gitu kan. Allah nggak mau tahu. Silakan. Nah, sama dengan tadi itu, kalau kita, kasus yang disampaikan oleh Nur Jalali Islam ini, ya sama, Anda tanya di hati nurani Anda. Hati nurani kan berarti hati kecil kita, hati yang suci di sini. Itu sudah masuk kategori hawa nafsu, hanya pemikiran sama hawa nafsu yang ingin yang berkeinginan gitu kan. Atau nurani kita gimana? Nurani kita umpamanya melihat kebaikan-kebaikan yang dari awal kita beristri gitu kan. Dengan istri kita yang ada yang mulai dengan 7 tahun berpacaran, berkenalan, kita tahu sudah mereka dapat keberkahan hidup, mulai ini dibisikkan. Makanya Bapak selalu mengatakan tadi itu bisikan ini selalu berperan, ya. Bisikan ini selalu berperan. Nah, itu harus kita kontrol dalam kehidupan kita, udah Bapak melewati gitu ya, udah 40 tahunan lah kita dalam kehidupan ini. Ya seperti itu, bisikan ini harus kita pikirkan 2 kali. Ya, maka untuk secara syar'i dan dari konsep Al-Quran memang ada di situ adil ya. Adil namanya itu kan secara prinsip Al-Quran. Nah, tapi kembalikan kepada tadi itu, kepada nurani Anda ya.
Ini keinginan atau memang tadi Anda meluikakan ini untuk kebaikan atau menolong orang lain dan sebagainya, menyelamatkan orang. Itu kan semuanya data-data yang Anda kumpulkan, kemudian Anda simpulkan kemana. Itulah dengan akal pikiran kita lah yang diberikan oleh Allah, kemudian dibantu dengan pikir ataupun pendekatan kepada Allah dengan istikharah dalam prakteknya syariatnya gitu ya, untuk melakukan seperti itu. Jadi banyak kasusnya dari pihak laki-laki di sini. Tapi melihat dari sunnahnya memang Rasulullah mencontohkan seperti itu. Jadi semuanya menolong nikah sampai 11 orang itu kan istrinya itu semuanya karena menolong menggantikan posisi suami-suami mereka yang sudah mati syahid kan gitu. Sekarang gitu ya, memang sangat polemik ya. Dan banyak ada komunitas yang komunitas poligami ada, gitu kan. Anda masuk ke situ mungkin ketemulah beranjak dari wanita-wanita atau perempuan juga yang komunitas yang setuju dengan poligami. Tapi dari Anda yang tidak dari komunitas yang dari itu, Anda ingin berpikir seperti itu tantangan memang. Jadi tantangan setelah pilihan yang cerdas dulu, Bapak. Intinya dari pengalaman kita udah berkeluarga itu kan sebenarnya fokus ya kehidupan itu lebih banyak sekali kita lakukan daripada kita fokus pada keinginan sehingga kita melebar kemana-mana. Seperti itu masalahnya itu. Jadi kembali kepada kecerdasan kita. Nanti melebar dengan melebar dengan amal kebajikan atau kita melebar kepada keinginan dalam kehidupan ini. Kita masuk poligami itu dan masuklah bisikan tadi itu, wah ini membantu ini mau itu, benar enggak? Atau kan banyak data empirik yang pandangan pertama di luar dari istri gitu kan, wah ataupun tersanjung gitu, merasa tersanjung, itu memang itu naluri laki-laki itu kan seperti itu. Laki-laki ingin melindungi gitu ya, itulah diantara enggak secara prinsip memang seperti itu, adil gitu kan. Tapi kembali kepada pertimbangan akal kita yang cerdas, kemudian nurani kita, dari sudut istri kita juga coba baca gitu kan. Sudah 20 tahun, udah punya harta, udah ada mapan, tahu istrinya disakitin gitu kan. Artinya melupakan hanya mengikuti keinginan kita. Tapi kalau 20 tahun itu kita fokus pada pembinaan kemanusiaan juga amal kebaikan kita untuk akhirat, kita juga sangat hangat dalam kehidupan gitu. Tapi kalau kita bukan orang tidak mendukung poligami, tapi jadi itu belum kuat hanya data gara-gara keinginan di semua keinginan. Kita lihat ya alami, melihat di luar sana yang istri kita melihat wah indah sekali, cantik sekali gitu. Itu manusia alami atau tapi kalau di ataupun dalam maaf gitu kan, Bapak juga dalam pengajian gitu, tahu pertanyaan atau ada itu antara ini gitu, merasa tersanjung, kemudian kalau dikembangkan itu beresiko gitu, masuklah ke nanti keinginan. Itu banyak data empirik ya, data-data yang berinteraksi antara wanita dengan laki-laki yang tidak muhrimnya, tapi dengan keterbukaan seperti itu muncullah nanti bisikan. Makanya Bapak katakan pengalaman Bapak, bisikan ini berperan sekali. Kita bukan nabi gitu ya, atau Nabi Muhammad yang diamankan jinnya itu, atau bahasa Quran itu kan korin ya, yang mendampingi kita selalu, yang berperan dalam
kehidupan kita. Itu kecerdasan agama kita seperti itu. Harus kita miliki itu, bahwa hidup kita ini, keinginan inilah yang menghancurkan kita. Keinginan-keinginan ini. Ya. Nah, maka disitulah akal sama nurani kita menjadi mengevaluasi. Jadi itu pengalaman Bapak memahami PAI dalam kehidupan ini. Jadi kita ada pemikiran kedua, jangan kita langsung frontal. Bisikan pemikiran kita pertama itu langsung kita iakan, jangan. Pengalaman Bapak yang alami gitu ya. Kita tarik napas lagi gitu kan. Kita berpikir di situ, gunakan. Itulah diantara bimbingan PAI-nya seperti itu. Ya, tapi kalau ya itulah diantara kita membaca bagaimana teman-teman atau orang tua yang sudah berpoligami seperti apa akhir hidupnya. Itu kan dan juga itu menjadi prinsip Al-Qur'an juga ya, yang lain. Lihatlah apa yang terjadi di sekitar Anda dengan komunitas masyarakat sebelum Anda. Kan disuruh baca. Anda mau pilih hidup seperti itu silakan. Anda siap enggak? Sekarang masih umur 40 sampai 50, Anda masih tegar gitu kan. Atau Anda punya anak dari 4 istri, ada berapa? Ada 10 gitu kan. Anda di umur 40 itu masih ya senyum-senyum gitu kan. Nah, itu diantara share gitu ya. Dalam kehidupan ini kita disuruh baca apa yang terjadi mereka yang melakukan di akhir hidupnya seperti apa. Bisa nggak tetap dia soleh dalam kehidupannya, bermanfaat dalam kehidupannya, tapi ternyata tidak bisa membimbing anak-anaknya, malah digantarkan. Tuh banyak juga kasusnya, tinggalkan, malah dia ngontrak sendiri, nggak ada yang pedulikan, apalagi dia tidak memperkenalkan agama. Itu ada juga seperti itu, dia tinggalkan dulu. Di Mesir itu pernah satu bapak gitu ya. Dia dulu lokal staf, kaya lah, punya duit, bisa sama orang Mesir, punya anak gitu. Anaknya itu punya apartemen, berhasil anak-anaknya. Tapi bapaknya ini di ngontrak gitu. Itu salah satu contoh dalam kehidupan ini, keinginan, karena keinginan ingin menggapai menggapai kecantikan orang Mesir gitu ya. Dia masih berduit, masih keren gitu ya. Biar tuanya ngontrak sama kita mahasiswa. Padahal sampingnya itu anaknya punya apartemen. Disitulah contoh kehidupan manusia yang kita gunakan akal pikiran kita karena sehingga tidak terjebak dengan keinginan-keinginan yang dalam kehidupan ini. Ya, itu saran pengalaman Bapak seperti itu. Gunakanlah pemikiran kedua sebelum kita, jangan langsung mengiyakan apa bisikan pertama. Itu bisikan itu kita tidak bisa katakan kita aman dari bisikan itu. Kita Bapak punya catatan, seorang ulama saja sudah banyak ilmu yang disampaikan sama beliau, dia bisa stop, ya. Stop bahwa dia bisa mengartikan ini bukan dari pemikiran saya asli lagi. Ini sudah masuk intervensi. Ada katakan ada makna hadis bahwa hantu ini lebih dekat mengalir di darah kita, membisikkan berarti masuk ke otak kita, bisa dia masuk gitu berarti kan, ataupun dia membisikkan sudah terjerumus kita, dia kabur. Itulah dua syarah itu makna hadis itu. Nah, itu berarti kan PAI, ilmu ajaran agama kita, yang membimbing kita dalam kehidupan. Ya mungkin itu berbagi sama kalian, kembali pada Rahman, timnya mungkin sudah ada jawaban, silakan. Itu Nurjalal. Jadi kalau ya sekarang Nurjalal ini lagi keren sekarang kan, udah ya boleh saja, apalagi fisik kan kayak orang Oman nih. punya niat berpoligami, silakan. Enggak sih, Pak. Silakan saja. Itu cuma pemikiran doang gitu, Pak. Cuma Ya, mau maka dipertanyakan ya, alhamdulillah ya, itu terbukaan Anda itu untuk mendapatkan wawasan ilmu, apalagi pada RPI sekarang. Ya Bapak sangat senang itu. Ya, itu akan mencernanya Bapak halal, tapi perlu pertimbangan yang dalam gitu. Jangan hanya mengikuti akal dan nafsu. Nah, itu. Baik, Pak. Dan ya,
Jadi Bapak Terima menyimpulkan kasih, Pak. boleh, dari syariatnya boleh, tapi pertimbangannya Allah yang lain juga disuruh kita baca apa yang terjadi gitu kan. Ayat itu saling menyambung gitu kan. Dibolehkan tapi baca juga apa yang terjadi sekitar Anda. Kan gitu, ada ayat yang lain lagi. Ya itu dari Bapak. Silakan Rahman dan teman-teman Adwin. Ya Pak, maaf sebelumnya nih izin menjawab pertanyaan satu dari Ahmad Rizky Maulana ya, terkait metode apa yang benar-benar tepat untuk dipelajari dalam mempelajari agama Islam. Sebenarnya menurut tanggapan saya pribadi, metode yang tepat dalam mempelajari agama Islam itu balik lagi ke sikap dan sifat kita dalam menjelaskan metode tersebut. Kayak contohnya kita mengajarkan agama Islam tentang ajaran-ajaran agama Islam terkait sikap, tingkah laku, hawa nafsu, itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kayak contohnya kita mengajarkan sikap dan tingkah laku yang baik, tapi kita sendiri tingkah lakunya belum baik. Terus tolak ukurnya juga keluarga, yaitu orang terdekat gitu. Kayak misalnya kita mengajarkan tentang keluarga yang harmonis, itu balik lagi kayak keluarga kita udah benar belum. Karena terkait ajaran tersebut itu gimana ya, ketika kita mengajarkan orang sesuatu yang baik, itu orang juga pasti memandang kita tuh bagaimana sikap dan tingkah lakunya gitu, baik atau enggak gitu, sesuai enggak sama yang diucapkan gitu. Jika yang diucapkan dengan tingkah laku yang jika yang diucapkan oleh kita dan tingkah laku yang kita lakukan tidak sesuai, juga orang yang mendengarkan kita juga mungkin tidak percaya gitu terkait apa yang kita sampaikan, sedangkan diri kita sendiri juga belum bagus gitu. Terus terkait sholat ya, terkait untuk sholat sendiri itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Mungkin ada yang belum menemukan gitu makna dari sholat itu sendiri, tujuan apa yang dia cari ketika dia sholat, tujuannya apa sih kita sholat gitu. Mungkin ya metode-metode itu juga saya sendiri kurang paham sih terkait gimana ya untuk memberitahu gitu apa sih pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mengapa dia nggak sholat, tujuan dia sholat apa gitu. Ya kurang lebihnya sih seperti. Iya. Mungkin silakan. Iya, tapi jadi moderator dari mereka juga, silakan teman-temannya ada mungkin yang menanggapi atau bermasukan, nanti baru kembalikan kepada penanya lagi. Nanti ya kita atau tanya kepada penanya gitu ya, sudah terjawab belum, atau teman-teman dulu ingin menanggapi apa yang masing-masing pahami tentang pertanyaan dari Ahmad Rizky Maulana ini gitu kan. Silakan teman-teman ingin menalar dan memberikan metode share gitu ya. Silakan. Tadi dari Rahman sudah kita dengar jawabannya, di antara ada metode uswah di situ ya. Kalau dalam ajaran Rasul itu kan memberikan contoh konsistensi kita atau seorang bapak di keluarga itu menyuruh anaknya sholat, pada bapaknya tidak sholat. Itu metode uswah berarti kan. Sejak dari keluarga, dari Rahman, udah harus kita menggunakan metode uswah atau metode pemimpin yang mengarahkan terus-menerus gitu. Dan dia ikut melakukannya sejak dari keluarganya. Dari keluarga sudah memberikan contoh metode uswah di situ. Salah satunya itu yang Bapak pahami dari jawaban Rahman. Ada teman-teman yang mau sampaikan, dan juga tadi ya makna sholat juga perlu juga Rahman dipahami oleh seorang yang mendengarkan atau seorang mukmin atau muslim, bahwa sholat itu harus juga dipahami
hikmahnya dan tujuan hikmahnya terutama hikmah dalam kehidupan lah. Ketika sholat itu berarti ada ilmunya juga, perlu dipelajari ilmu tentang sholat. Itu juga Rahman memberikan gambaran seperti itu untuk jawaban Ahmad Rizki. Ada teman-teman yang lain bagaimana cara mengajak orang supaya mau sholat gitu. Karena data sekitar kita itu banyak sekali tidak mau sholat gitu. KTP-nya Islam tapi dia nyaman-nyaman aja mereka tuh paling sholat Jumat saja gitu kan. Itu data seperti itu banyak dalam masyarakat kita. Nah, jadi pertanyaannya Muhammad ini juga ataupun yang komunitas yang lain gitu kan sama sekali nggak mau sholat, bisa jadi data itu ada gitu di sekitar kita. Jadi gimana metodenya? Kalau Rahman tadi katakan, sampaikan ilmu sholat itu ada. Kemudian model uswah dari keluarga sudah ada dari kecil, sudah terbina, gitu, sudah terbangun sampai dia dewasa. Ada lagi yang lain teman-teman ingin menambahkan untuk pertanyaan Ahmad Rizki yang mau share? Bagaimana cara Anda untuk mengajak orang untuk sholat? Kasus contohnya seperti kasus yang sekarang banyak juga Muslim tidak mau sholat atau sholat tapi semua kemaksiatan ataupun penzoliman terhadap sekitar dia masih tetap melakukan, tetap dia lakukan. Itu data-data yang ada dalam kehidupan kita gitu ya. Juga disinilah peran PAI penting sekali buat kehidupan. Ada lagi teman yang kalau tidak ada kita kembalikan kepada Ahmad Rizki menanggapinya atau memberi masukan juga. Kalau menurut Bapak itu ya Ahmad Rizki punya alasan apa, berdasarkan apa pertanyaannya. Kemudian kalau ada tanggapan atau share juga boleh. Silakan Ahmad Rizki. Ya, kurang lebihnya saya sudah lumayan paham Pak tentang metodenya. Dan ya berdasarkan apa saya menanyakan pertanyaan itu ya berdasarkan pengalaman dan survei saya juga sih Pak. Jadi kan kita udah ya istilah mahasiswa gitu Pak, setidaknya berpikir untuk hal yang lebih dalam lah tentang agama kita sendiri gitu Pak. Kan kita mahasiswa ini pemikirannya juga mungkin sudah dewasa gitu Pak. Jadi ya harus dipikirkan lagi tentang agama kita sendiri gitu. Apalagi yang wajib gitu Pak. Karena kan tidak bisa disepelekan juga tentang sholat ini. Jadi itu menurut survei saya dan pengalaman pribadi saya sih Pak. Seperti itu. Iya. Siap. Jadi ada yang mau nanggapin? Silakan. Iya Pak, maaf Pak, tadi saya keluar Pak. Ya, silakan ada yang mau nanggapin Iya, lagi. mungkin dari tanggapan saya terkait sholat ya Pak ya. Sholat kan saya pernah belajar, sholat itu ada sholat ritual yang biasa kita lakukan secara 5 waktu, ada sholat spiritual. Sholat spiritual itu maksud dari yang kita sholat apa itu, seperti yang iftitah gitu, bahwa ya hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah gitu. Dan maksud dari itu terkait sikap dan tingkah laku kita gitu, bahwa ketika kita sudah menjalankan sholat secara spiritual itu kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita pribadi seperti hawa nafsu dan sebagainya gitu. Jadi kembali lagi, kalau secara sholat spiritual itu mengatur tentang tingkah laku kita, cara berperilaku, cara menghargai antar sesama muslim, tidak membeda-bedakan antara sesama gitu. Bahkan kita tidak pernah membeda-bedakan gitu antara agama satu dengan agama yang lain gitu. Karena kan dalam Islam juga diajarkan di mana kita harus menghargai sesama agama gitu, bahwa agamaku dan agamamu gitu. Jadi ya mungkin sholat juga bukan tentang sholat ritual juga sih Pak. Jadi sholat aktivitas atau sholat spiritual juga harus dijalankan juga. Jangan sampai ketika kita menjalankan sholat yang 5 waktu, tapi sholat aktivitas terkait tingkah laku kita terhadap manusia atau sesama yang lain itu juga
kurang bagus juga. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Mungkin Bapak sendiri mau menambahkan. Ya, Terima kasih. pahami dalam juga jawabannya Rahmani ya Pak, mendalami memahaminya bagaimana kita di waktu sholat juga sama dengan kita di luar sholat. Capaian seperti itu memang salah satu target kita dalam sholat ya. Berarti kan makna sholat itu kan mencapai sholat khusyuk. Khusyuk itu kan berarti kita benar-benar merendahkan diri kita depan Allah. Pencapaian seperti itu kan dalam makna hadis itu Allah Nabi Muhammad menjanjikan Allah akan memberikan kita surga, gitu. Mahal banget gitu ya, mahal banget. Itulah karakter mukmin itu perlu proses yang panjang. Makanya kita konsentrasi pada PA ini masih tidak ada habis-habisnya sehingga kita menjadi orang mukmin yang apa namanya, yang pendekatannya itu benar-benar sesuai dengan ajaran agama ini. Memang tidak singkat, tidak simpel. Ya, tapi Rahman tadi itu udah secara konsep Bapak pahami, memang seperti itu. Nah, kalau kita sudah paham sholat itu khusyuk, berarti kan kita nggak ada apa-apanya ini gitu. Maka kerendahan hati kita keluar juga dari waktu sholat, kita kerendahan hati kita, kelembutan kita dalam kehidupan, itu betul-betul sholat. Gitu ya. Itu seperti kita sholat di situ, nggak ada keangkuhan, nggak ada kesombongan, nggak ada apa namanya merasa macam-macam lah, merasa lebih dari orang lain gitu. Itu juga Bapak udah apa namanya mendapatkan konsep seperti itu, makna sholat itu. Jadi gimana kita ketika sholat memang benar-benar kita lagi berkomunikasi dengan Allah, merendahkan diri kita di depan Allah sebagai makhluk. Begitu juga lah di luar kehidupan sholat kita. Itu dalam juga ya ilmunya seperti itu. Apalagi sholat itu hikmah-hikmahnya lagi kan, hikmahnya orang sholat itu akan mendapatkan kenyamanan gitu ya. Ternyata secara apa namanya penelitian bahwa ketika sujud, makna sujud itu satu temuan ya zaman sekarang, temuan bahwa sujud itu ada saluran darah, kalau nggak sujud nggak sampai ke situ. Menurut kita untuk sujud lama-lama. Dalam hadis itu kan paling dekat kita dengan Allah itu kan ketika sujud kan, dalam hadis itu kan aqrabul abdi ma'a Allah itu kan ketika dia sujud. Nah, hikmahnya seruan Rasulullah seperti itu, para peneliti menemukan bahwa ada saluran darah itu tidak masuk, tidak sampai ke situ ke otak itu kalau kita tidak sujud. Maka kalau sudah semua terisi rongga itu tenang. Makanya orang sholat itu kan pasti kita merasakan nyaman, tenang, walaupun kacau sebelumnya gitu. Nah, ternyata itulah di antara hikmahnya, luar biasa ya. Jadi bedanya kita cara beribadah kita secara fisik pun sudah punya hikmah yang luar biasa di situ di temuannya sujud. Makanya sangat sesuai dengan kenapa Rasulullah menyuruh kita supaya berlama-lama itu sujud. Ternyata memberikan peluang darah itu mengisi rongga itu lagi gitu kan dalam otak itu. Subhanallah ya. Sehingga peneliti itu kan menemukan itu hikmahnya dari ucapan Rasulullah. Itu mungkin itu yang kita bisa sampaikan kepada Ahmad Rizky Maulana ya. Yang pertama tadi kita lihat bahwa dari keluarga itu memang berperan utama. Orang tua keduanya itu harus mempunyai dasar pengalaman PAI-nya, sehingga dari kecil benar-benar keluarga itu memperhatikan PAI itu penting gitu. Itu landasan semua dimulai dari keluarga. Yang kedua tadi itu apa namanya memahami makna sholat itu perlu sampai pada hikmahnya luar biasa gitu. Ya, sementara itu Maulana Rizky jawaban Baik, terima kasih pertanyaan. atas jawabannya. Ya, bisa silakan kita lanjutkan dengan pertanyaan keduanya atau ketiga mau dijawab dari kelompok. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 2 oleh Teguh Rafliansa.
apa kaitannya ilmu filsafat dengan agama Islam? Nah, dalam itu para ahli itu sering mengatakan kalau itu tuh semuanya itu saling berkaitan, ya itu contohnya kayak Ibnu Rashid. Beliau menyakitkan bahwa filsafat itu sama agama itu merupakan hal yang berkaitan. Contohnya kalau filsafat itu sendiri kan berusaha mengungkap suatu kebenaran, dan demikian juga agama juga itu mengungkapkan sebuah kebenaran, dan saling itu, jadi keduanya itu saling berkaitan begitu, Teguh Rafliansyah. Ya maaf sebelumnya izin menanggapi pertanyaan dari Rafli ya. Sebenarnya kita sebagai agama Islam itu tidak ada larangan untuk belajar ilmu filsafat gitu. Karena kan ibaratnya filsafat tuh adalah awalnya muncul dari sebuah ilmu gitu. Nah, kita seharusnya Dan mencari ilmu mungkin Al-Quran sebanyak-banyaknya sendiri kan. juga kita kan harus mempelajari juga gitu dari asal muasalnya gitu. Ya kita tuh tidak ada larangan mempelajari semua ilmu gitu dalam belajar, baik kita mempelajari agama apapun gitu selagi kita tidak berpaling gitu dari agama apa yang kita pelajari sebelumnya gitu. Ibaratnya belajar ilmu sebagai tolak ukur dan pemahaman itu tidak ada larangan sebelumnya. Mungkin seperti itu ya Pak Hoiril ya. Apa Ya. mungkin Pak Hoiril mau menambahkan? Ya, Renaldi, ya. Kalau ya prinsip-prinsip Al-Quran itu kan banyak sekali mengarahkan umat Islam itu untuk menggunakan pikiran. Jadi kan yang Bapak pahami kan ketika belajar filsafat juga di Azhar seperti itu. Jadi siapa yang berpikir maka dia sudah adalah filosof. Ayat Al-Quran banyak. Contohnya kalian pernah hafal nggak surat wa sama kaifa rufi'at ila ardi kaifa sufihat ila ardi kaifa afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat. Itu kan dan seterusnya itu ya di surat Halataka hadis Lugosia itu ya, Lugosia ya. Itu di antara ayatnya, atau ada di ayat-ayat lain untuk apalah terhadap baru apalah takkilun, semua itu kan mengarah kepada umat Islam itu dalil-dalilnya. Mungkin yang apa namanya yang menjadi pertanyaan dari tentu ini kan ketika berpikir menggunakan mengasah akal tadi itu seperti orang filosof tadi itu, dia mau seperti nabi gitu, bisa ini bisa itu gitu. Artinya sering bablas gitu. Jadi kembali kalau kita orang Muslim, kita memang tadi ayat Qurannya banyak sekali ya, mengarahkan, menyuruhkan umat Islam itu harus berpikir dan tidak monoton. Anda mengikuti gimana orang tua Anda dan Anda tidak mau keluar dari zona itu sangat beresiko. Sedangkan kondisi orang tua kita zamannya beliau hidup dengan kondisi sekarang, kita akan berbenturan. Maka ajaran agama kita harus Anda berkembang gitu, harus keluar dari zona cara berpikir orang tua Anda gitu. Karena permasalahannya beda. Itu pun salah satu perkembangan pemahaman ajaran agama seperti itu. Jadi kita tidak boleh monoton di situ. Jadi boleh belajar filsafat tapi tidak bablas, artinya merekayasa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang itu yang sering bablas walaupun dia pengkaji Islam. Banyak sekali kasus tentang kita pun dari intelektual Muslim banyak yang bablas gitu kan, sampai mengkritisi yang sekarang banyak sekali mengkritisi umpamanya Al-Quran, bukanlah Al-Quran itu ucapan syair-syair jahiliyah itu sama Sorbonne kah atau di studi Islam biasa di Skotlandia ataupun di McGill ataupun di Chicago kah, karena guru-guru mereka Yahud di situ, orang-orang Yahudi gitu. Udah pasti ada prinsip atau visi misi mereka, itu sering terjebak dengan kondisi seperti itu. Melogikakan bahwa mereka bercerita Quran itu mereka kaji adalah seperti buku referensi, bukan lagi kalau kita konsep kita kan Al-Quran itu kita imani dulu baru kita pelajari. Kalau mereka ini buku seperti biasa, jadi mereka mendesain, mencari kata-kata sehingga mereka menyimpulkan satu
tesis gitu kan, satu kesimpulan. Itulah arahan metode pembelajaran di barat-barat itu. Nah, jadi sehingga mereka berani gitu, berani mengkritisi Tuhan. Nah, itu yang bablas namanya. Itu yang tidak boleh dalam ajaran. Kita kembalikan, kita boleh berpikir sejauh manapun, tapi kembalikan dalam konsep Al-Quran itu, saya udah bablas belum? Itu yang kadang-kadang setiap angkatan bahwa pengalaman dari tahun 92 yang bablas itu ada aja. Sekarang ada lagi bablas. Padahal dia dulu Bapak lihat tuh background pendidikannya pernah di Azhar, terus pernah ke Maroko, terus belajar setidaknya ke Eropa. Ternyata rusak juga gitu. Bisa rusak karena lingkungan tadi yang namanya Yahud sama Nasrani kan mereka ingin merusak kita. Lantardo gitu kan. Mereka tidak akan, maka kita belajar kepada yang non gitu kan, ya kita harus cerdas, harus hati-hati. Boleh aja untuk ngambil level titel SD dari Jerman gitu kan, dari Sorbonne, Prancis gitu. Jadi teman Bapak banyak ada belajar secara Islam dari Jerman gitu, setidaknya gitu. Yang sekarang punya direktur SPS di UIN sekarang satu angkatan. Itu contoh kasus, tapi harus bisa berubah gitu. Dan bisa mengatakan bahwa ada tuh juga sama-sama satu alumni juga kan, dia nggak bisa, dia logika aja ketika belajar di sana menerima gitu, berubah bahwa Al-Quran itu kan syair-syair jahiliyah yang dibuat oleh Nabi Muhammad, udah mau keluar dari syariat, keluar dari sejarah. Itu diantara yang bablas di situ. Sedangkan benang merahnya dari zaman Rasulullah kepada ulama-ulama tidak berani memutar seperti itu. Tapi zaman sekarang udah aneh bisa seperti itu. Nah, itu jadi kalau secara konsep atau prinsip atau kita katakan teori Al-Quran itu mungkin puluhan lebih ya ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir. Itu jadi belajar bersahabat boleh saja, tapi jangan bablas yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran ataupun hadis yang mencatat tentang sejarah ajaran Islam gitu kan. Keluar dari zona itu silakan Anda berhenti gitu. Cari yang lain lagi daripada Anda larut dalam kondisi di luar syariat Islam. Jadi syariat Islam itu harus kita kuasai supaya kita tidak bablas. Nanti itu ya diantaranya mungkin untuk jawaban tambahan pertanyaan dari Tengku. Jadi boleh berfilsafat, berarti boleh berpikir gitu kan. Manusia kan punya akal untuk berpikir. Nah, itu udah sangat alamiah sekali tuh ciptaan Allah bagi kita. Maka, cuma yang bablas yang nggak boleh mengkritisi Allah, mengkritisi agama Allah, mengkritisi Rasul. Ya lihat dulu gitu. Mengkritis itu banyak sekali zaman sekarang terbuka gitu kan, yang mereka komunitas mengumpulkan untuk menjelekkan kelompok ini gitu kan. Sekarang ada data itu menurut Bapak itu ada kepentingan gitu. Justru menghancurkan kita umat Islam, membuka aib, kata-kata kunci membuka aib aja nggak boleh. Ke zaman sekarang itu aja udah bablas. Mana cara berpikirnya? Mana ke sunnahnya Nabi, sunnahnya ajaran kita, ajaran agama kita. Tidak boleh membuka aib aja, tidak boleh. Sekarang bablas gitu. Jadi itu Tengku ya. Jadi jangan sampai bablas aja berpikirnya. Ciptakan apa saja pun silakan, tapi tetap kontrol dengan ajaran agama kita. Silakan kembalikan kepada Rahma. Tengku. Ya, akan lanjutkan lagi jawaban berikutnya untuk soal dari Nur Jalali wal Ikram. Benar namanya. Iya, untuk pertanyaan yang terakhir dari Nur Jalali, saya akan menjawabnya. Menurut Howard Gardner, seorang psikolog Harvard, dalam bukunya Frames of Mind, menyatakan bahwa ada 8 jenis kecerdasan manusia yang masing-masing mewakili cara seseorang memproses informasi dengan cara terbaik. Gardner menamakannya The Theory of Multiple Intelligence. Yang pertama itu ada kecerdasan spasial atau visual.
Orang-orang dengan kecerdasan ini seperti pandai memvisualisasikan hal-hal dalam berbagai dimensi. Yang kedua itu ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik atau jasmani dapat terlihat dari pandainya individu dalam bergerak dan dalam gerakan dan tindakan tubuh. Yang ketiga itu ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik atau verbal mengacu pada kemampuan menggunakan kata-kata dengan baik secara tulis maupun membaca. Yang keempat ada kecerdasan intrapersonal. Individu dengan kecerdasan ini memiliki perasaan yang kuat dan peka, mengetahui keadaan emosi sendiri, dan memiliki tujuan yang jelas dalam pikiran mereka. Yang kelima ada kecerdasan logis. Orang yang kuat dalam kecerdasan logis, matematis, pandai menalar dan menganalisis masalah secara logis. Yang keenam ada kecerdasan musikal. Orang yang lebih peka terhadap ritme, nada, dan melodi memiliki kecerdasan musikal. Yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal. Orang dengan kecerdasan interpersonal yang pandai memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Terakhir ada kecerdasan naturalistik. Jika kecerdasan ini sering terkait pada pengasuhan, lingkungan, dan belajar tentang spesies lain. Begitu Nur Jalali, 8 kecerdasan manusia yang berbeda. Mungkin ada tanggapan? Kalau menurut saya sih jelas sih Mbak Winnie, tapi untuk pengembangannya sendiri itu membutuhkan waktu juga untuk mengetahui, memahami inti dari kecerdasan itu sendiri. Itu membutuhkan tambahan buat kelompok Mbak Winnie untuk menjelaskan di PPT-nya gitu. Seandainya orang hanya membaca PPT, jadi mereka tidak tahu apa kecerdasan yang dijelaskan di dalam materi Mbak Winnie, gitu aja. Boleh masukannya untuk lebih detail. Tadi yang menyampaikan tesis ataupun teori itu siapa namanya tadi? Kutip dari dalam buku kan, dari buku ngambilnya. Apa Adin? Howard Gardner, Pak. Siapa? Namanya? Howard Gardner. Dari namanya bukan Muslim ya. Kalau kita kalau Bapak ingin menanggapi ini gitu ya, kutipan-kutipan yang ataupun tes-tes yang sampaikan dari 8 tadi itu kan kita melihat dari pemahaman Al-Quran atau hadis itu kan berarti tidak sedikit ya pengalaman atau informasi yang Bapak dapatkan itu. Orang-orang Barat itu mereka ya namanya fitrah manusia itu kan suci agama gitu ya. Jadi banyak kecerdasan-kecerdasan yang non pun mereka belajar dari pengkajian Islam gitu ya. Pengkajian Islam mereka kaji dan menghasilkan seperti itu. Namanya dari 8 itu tadi apa yang Bapak ingat ya? Kecerdasan apa tadi ya? Artinya itu sesuai dengan nilai Al-Quran. Kecerdasan saya sebutkan satu apa? Gimana dalam makna Al-Quran kesesuaiannya itu. Orang-orang Barat itu kan mereka juga ada yang dapat hidayah gara-gara sesuai apa yang atau mereka memahami isi Al-Quran dan luar biasa gitu, mukjizat atau melemahkan. Mukjizat itu kan melemahkan pikiran kekuatan apapun yang di dalam bumi ini gitu ya. Karena mukjizat itu kan melemahkan yang lain yang nggak bisa dijangkai oleh manusia. Jadi kecerdasan 8 itu coba sebutkan satu, ingatkan. Edwin, April, Bapak ingin menanggapi satu karena ini kan Logis mungkin Pak. Tadi logis apa logika tadi? Yang logis apa? Pandai menalar dan menganalisis secara logis. Tadi yang Bapak memahami dalam pelajaran PA itu kan ya tadi itu
Bapak sampaikan contohnya umat muslim itu dalam bimbingan Al-Quran itu jangan kita mengikuti keinginan-keinginan. Harus kita mengontrol. Keinginan itu kan cenderung tidak logis. Maka ajaran agama kita pertemuannya dalam prinsip atau konsep ajaran Al-Quran, kita harus berpikir tadi hati nurani mendalam. Jadi ini temuan dari atau tesis dari atau sudah sampai kepada teori dari tokoh ini sesuai dengan ajaran agama. Al-Quran sudah membicarakan itu ataupun dia pun mengambil dari nilai ajaran Al-Quran sehingga ditemukan dibuatlah kesimpulan angka gitu ya 8 intelijen yang harus dimiliki oleh manusia. Itu pun pola-pola seperti itu pun dicontohkan oleh Nabi. Banyak makna di situ tiga disebutkan angka. Itu pun metode Rasulullah mengajarkan umatnya menyebutkan angka. Itu sudah metode Nabi itu. Sehingga apa manfaatnya? Supaya ada perhatian dari orang. Ya, jadi Anda menyebut ada 3 syarat orang mukmin itu bisa merasakan manisnya beriman itu. Padahal kan lebih banyak, tapi kenapa kadang-kadang Nabi menyampaikan angka? Itulah metode Nabi memberikan perhatian, menarik perhatian audiens. Itu referensinya kepada Nabi kita. Itu kalau ada mengutip 8, tentu 8 gitu kan. Itu pun sudah caranya kita mengajarkan ilmu. Termasuk di logis gitu ya. Sebab pikir menggunakan akal selalu dalam hidup ini, sehingga ada pertimbangan akal dan kecerdasan hati nurani kita. Itulah bimbingan Al-Quran atau bimbingan pembelajaran PAI di situ. Ya, itu tadi masukan dari Nur Jalali wa Ikram memang supaya mendalam perlu catat lagi tadi itu penjelasan dari Aprilia menambahkan kutipan itu. Walaupun sayangnya itu memang bukan dari banyak dari tokoh-tokohnya dari Barat ya. Kalau yang Bapak pahami itulah kelalaian kita. Jadi kata-kata bijak, kata-kata indah itu ada kata-kata yang bagus dari ucapan orang non gitu ya, atau orang Barat yang lebih dominan itulah hikmah. Dalam al-Quran kan hikmatul al-hikmatu dolatul mu'min itu kan artinya apapun kata-kata bijak di dunia ini, cuma itu ada itulah nilai ajaran agama kita. Cuma orang yang menyampaikan itu bukan dari mulutnya orang-orang muslim, itu salah. Jadi boleh kita ambil kata-kata bijak dari orang yang backgroundnya bukan muslim, boleh. Gitu kan, boleh. Karena itu kelalaian kita. Karena umat Islam punya semuanya itu, tapi kita lalai, tidak mendalami ajaran Al-Quran, tidak berusaha mendalami ajaran Islam, gitu kan, tidak bersemangat. Gitu. Orang non malah mereka bersemangat, mereka hafal Quran, banyak sekali kasusnya. Nah, kita orang Muslim malah tidak bersemangat, gitu kan. Itulah kesalahan kita. Makanya sepakatnya tadi itu makna di situ hikmatul makna hadisnya itu kata-kata bijak, kata baik itu adalah kelalaian dari umat Islam. Dolatul mukmin, hikmatul dolatul mukmin itu. Jadi undur ma qala wala tandur man qala, itu ada kata-kata bijak masyarakat itu kan jelas apa yang disampaikan, jangan lihat pada orangnya. Itu diantara kata bijak ajaran dari orang Muslim ya. Itu untuk jawaban Nur Jalali wal Ikram dan permintaannya. Dan nanti Aprilia akan menambahkan itu. Kayaknya PT-nya nanti masing-masing selesai di-sharekan di grup sehingga temannya bisa menyimpan atau bagaimana nanti di akhir
bisa dikumpulkan satu file, boleh juga ya. Ya, silakan. Untuk sementara sesi pertama selesai. Waktu kita, wah subhanallah ya, masih ada asik memang di situ, asik. 13 menit lagi, Pak. Iya, silakan. Mungkin dibuka atau ada yang masih mungkin kita perlukan aja kepada teman-teman, mungkin ada 1-2 orang saja yang ingin penasaran yang bertanya kepada kalian, silakan ya. Mungkin dalam 5 menit bisa dijawab, atau ke pemakalah atau ke bapak, nggak apa-apa. Silakan untuk menggunakan waktu 13 menit. Siapa yang mau mendalami tema kita hari ini, yang mau menalar, silakan. Silakan. Mungkin belajar PA itu Bapak, ya asik lah, asik dalam banyak sekali yang belum kita tahu. Sifat manusia, kalau kita punya mempertahankan sifat manusia itu kan kita ingin tahu. Masih asik banget, lebih asik daripada dugem gitu sebenarnya. Ya, belajar PA itu sebenarnya lebih asik bersama ajaran agama itu daripada yang kita dengar istilah dugem ya gitu kan. Asikan mana gitu. Kalau ya logika Bapak itu diasihkan, kalau kita sampai kepada manisnya iman itu, waduh kayak gitu, luar biasa ya, manisnya kejutan agama itu luar biasa gitu. Arahan-arahan atau data fakta dalam kehidupan kita itu kita lihat dari sudut pandangan ilmu agama gitu kan, selalu terarah ke sana. Wah, manis banget gitu. Contoh kasusnya banyak, kita baru berbuat baik di sekitar kita berangkat banyak ke Surabaya, atau alasan kita ada kecerdasan PAI-nya itu, ini janji Allah gitu kan. Nah, itu diantara luar biasa bimbingan ajaran agama itu. Nah, itu nikmat banget gitu. Kalau dalam perjalanan hidup, kalau kita selalu di background otak kita itu PAI gitu ya, ajaran agama. Nah, seperti itu contohnya. Kita keluar dari rumah ada kebaikan yang kita lakukan. Pas sampai ke lokasi yang kita arahkan, Allah balas langsung gitu. Itu diantara data dalam perjalanan hidup. Itu kita langsung menalarnya itu bukan, kalau kita sudah terbiasa menalar kepada PAI-nya itu, subhanallah gitu kan, Allah itu ada gitu. Itulah nikmatnya. Itu diantara manisnya beriman. Dalam makna hadis itu kan halawatul iman gitu kan. Maka kita menikmati manisnya beriman dalam ajaran agama. Ya seperti itu. Kalau pemikiran kita selalu PAI kan, semua dalam hidup kita ini, alhamdulillah kita arahnya ke sana gitu kan. Ya disitulah manisnya, nikmatnya beriman kepada ajaran agama itu. Jauh dibandingkan kalau kita larut, bermalam, banyak dugem sampai pagi, banyak orang gitu. Apa yang didapatkan? Mungkin tidak bangun lagi gitu kan, sakit, fisik macam-macam gitu, sakit, semuanya sakit. Kalau kita berbuat hangat, interaksi sosial kita lakukan sesuatu yang kecil gitu kan, ya kita langsung berpikirnya subhanallah gitu kan, ada balasan dari Allah gitu kan. Kita sehat terus gitu kan, kita sehat. Jadi panjang dalam makna tentang sehat pun kan rezeki gitu, rezeki. Makanya kalau kita lihat dari ulama-ulama itu umurnya pendek, tapi sampai sekarang seperti Imam Syafi'i itu kan 54 tahun umurnya. Makanya kan dia kecerdasan seperti itu mesti panjang, berilah umurnya sampai ratusan tahun kayak gitu ya. Atau seperti Habibie faktanya di Indonesia gitu. Mesti Allah berikanlah umurnya panjang gitu, tapi Allah nggak mau gitu kan. Ya jadi tapi sehat. Jadi makna silaturahmi, makna berikan sedekah, ajaran agama kita itu kan
maknanya itu kan dalam yang Bapak pahami adalah sehat itu. Ajal itu kan nggak tahu kita kapan. Ajal itu batas dari rezeki kita. Jadi dalam kehidupan ini sehat itu itulah namanya panjang umur. Bukan artinya orang itu sampai ada 215 tahun sampai keriput gitu. Tapi sakit-sakit namanya, ataupun 60 atau 70 tahun dari umur 40 sudah merangkak sakit terus. Nah, itu tidak panjang umur di situ. Makanya Imam Syafi'i tadi 54 tahun sehat terus, dan sekarang nama orang, nama gedung Syafi'i itu kan semuanya menunjukkan kemuliaan yang dia lakukan dalam kehidupan. Makanya kesehatan itu panjang umur itulah sehat. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun umurnya, tidak sampai 80 tahun, tapi sehat. Sepanjang umurnya itu berbuat baik, pagi sampai tidur lagi tidurnya beliau itu kan bibirnya itu enggak dalam digambarkan ada catatan sejarah hidupnya itu kan bibirnya itu mengalir dengan secara semalam itu hafal Al-Quran 30 juz gitu kan. Jadi gimana dia semuanya physically potretnya itu semuanya sudah dasar agama semua gitu ya, luar biasa itulah. Maka apa yang kita lihat sekarang, apakah ada gedung Syafi'i di UNJ, ada gedung Syafi'i, pentingan apa itu? Karena diantara kemuliaan yang dia lakukan kan bukan umurnya sampai 100 tahun, tapi 54 tahun. Tapi sehat, jadi situlah salah satu contoh hidup ini memang sehat itulah kita bisa berbuat baik dalam kehidupan kita itu, walaupun umurnya sudah sampai 70 itu tapi sehat sepanjang umur. Tahu kabarnya meninggal, baru ketemu udah pergi, ajalnya sampai di situ ajalnya, nggak bisa lagi perpanjang. Tapi kalau sakit dari 40 tahun dia mulai sampai 80 tahun sakit terus gitu kan, ya itu namanya umurnya pendek namanya. 40 tahun yang terakhir itu kan itu hanyalah bayaran untuk apa yang dilakukan dalam 4 tahun sebelumnya, 40 tahun sebelumnya, mungkin penzoliman atau kejahatan, itu Allah kasih panjang umurnya untuk bertaubat. Ya, panjang umur dalam angkanya ya, tapi dia nggak hanya di atas tempat tidur kah gitu, ada juga seperti itu temuan kita gitu ya, temuan pengalaman Bapak seperti itu. Ini teman-teman silakan tinggal memahami. Jadi yang Bapak ingin menambahkan dalam pelajaran kita hari ini, ya pentingnya PA itu secara filsafat, secara pemikiran kita butuhkan. Tadi Bapak ungkapkan satu kasus tentang kenapa harus bercerai atau besar jumlah perceraian itu, karena tadi itu kurangnya pengalaman PAI. Pengalamannya, contoh tadi Kak Bapak katakan data, Bapak teman Bapak bercerita, pengalaman saya di KUA itu mendampingi orang menikahkan orang itu, dia analisa gitu kan, sebelum akad nikah itu senyum-senyum manis, semuanya manis. Dia itu salah satu analisa dia itu, share ke Bapak itu kan. Terus tapi pas sudah akad nikah udah sah itu, udah mulailah bisikan setan lain beda lagi. Keluarga kamu itu apaan sih, keluarga kamu itu? Oh, itu main lah gitu kan. Tapi kalau kita punya kecerdasan APAI, kita akan menahan itu, gitu kan. Tidak sama-sama punya kecerdasan PAI, tidak membicarakan. Kita bertahap menahan. Nah, sabar gitu kan. Saling menyabarkan di antara kita gitu. Kalau ada ketemuan mulai kekurangan nanti sampai masuk ke rumah gitu kan, mulailah kelihatan ke masing-masing gitu kan. Satu pelupa matikan lampu, satu berantakan di mana handuknya, udah itu aja udah mulai tuh kehidupan masing-masing. Nah itu di pengalaman ya. Jadi tapi kalau kita dimulai dari ada wawasan PAI, sama-sama arahnya ke sana gitu kan. Nah, keterbukaan dalam ajaran agama, makanya sekarang ditawarkan itu ada pranikah, ada pembelajaran supaya mengantisipasi tadi itu banyaknya perceraian. Karena itu kan pernikahan sangat mudah sekali. Mungkin dari uang orang tuanya bisa nikah gitu kan.
atau ada komitmen nanti ya Pak Mertua setelah nikah nanti baru saya bekerja gitu kan, bisa pendekatan dengan seperti itu. Indonesia itu bisa. Beda kalau pengalaman Bapak lihat di Mesir itu kan mereka tuh sulit banget untuk bercerai. Sulit banget. Orang Arab ini sangat sulit mereka bercerai. Karena mereka banyak yang menikah itu di atas 35, 40 karena di situ ada apa ya? Mereka paham ajaran agama itu, skill itu harus gitu. Harus ada kemampuan. Jadi mereka itu beli rumah, kemudian disiapin buat mahar istrinya, calonnya gitu kan. Itu perjuangan seorang laki-laki di situ. Maka begitu dia lelahnya mengumpulkan itu kan, masa cuma 1 hari langsung mau cerai? Itu nggak mungkin gitu. Tapi kalau Indonesia mungkin baru 3 hari, baru semalam langsung cerai bisa. Karena yang bayar semua orang tuanya gitu kan. Ya bisa terjadi. Indonesia beda gitu. Ada yang hanya musim penghasilan panen di Karawang, menikah besok udah cerai gitu. Bisa terjadi gitu, seperti itu. Itu beda yang Bapak sudah budaya atau kebiasaan di Indonesia. Tapi itu diantaranya bimbingan PA itu Bapak lihat antara seperti itu tadi, seperti yang Bapak katakan, teman Bapak yang bersaksi. Saya saksikan itu. So, akad nikah mulai deh ada kejelekan gitu. Tapi kalau semuanya punya wawasan PAI, dua antara dua orang mempelai ini kan penyampainya apa? Ada kesabaran, kan ada kecerdasan yang muncul dalam pikiran kita di situ, masing-masing mengarah ke sana, saling memahami kekurangan. Kebiasaan saya dulu seperti ini, memang sering mematikan lampu aja saya tidak disiplin gitu kan, pas di kamar mandi atau saya diajarkan itu. Tapi kan menurut dari pihak istri maunya itu satu hal yang tidak bisa dikompromikan gitu kan. Kemudian juga kita lihat juga kebiasaan dari istri kita gitu, istri gitu kan maunya. Itu ada kekurangan juga maunya. Disitulah ajaran agama itu selalu berpikir positif, melihat husnuzon kan. Pokoknya istri atau suami pulang, seruannya istri selalu berpikir positif, kasih ketenangan, kasih capek istri suami saya, kemudian suami juga itu saya sehari ini kan menjaga anak, kemudian membersih rumah dan segala macam. Pikiran positif lah, sehingga dua cara seperti dua pemikiran seperti itu akan klop terus. Kemudian kita ini selalu ada gangguan lah gitu. Godaan hantu itu berperan sekali untuk kehidupan kita. Harus kita waspada. Anak pun bawahnya nangis macam-macam gitu kan. Kita harus kesana wawasan kita. Ini godaan dari anak. Ini talbis, ini hantu masuk nih si anak ini. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca gitu macam-macam. Sehingga anak itu, jadi itu kecerdasan PAI juga gitu. Anak itu macam-macam gitu kan. Termasuk juga tempatnya hantu untuk menggoda kita. Nah, itu pembelajarannya seperti itu. Jadi disitulah berpikir kedua selalu. Meskipun anak ini macam langsung frontal. Banyak yang fatal kan, digebuk kepala anaknya, tahu udah fatal, hantunya pergi kan. Anaknya pokoknya sampai nauzubillah gitu kan. Gara-gara emosional atau memahami saat. Nah, kalau kita punya wawasan, anak ini berulah gitu kan, ya dia lagi digoda sama hantu. Kita harus siap bagaimana nih ajaran agamanya. Kita banyaklah berzikir, mohon kepada Allah gitu kan, kita besarkan nama Allah di depannya gitu. Nah, itu diantara ilmu yang sampaikan kita kepada kita gitu. Bahwa dalam kehidupan ini harus kita waspada dari bisikan-bisikan hantu. Termasuk ya, keinginan itulah. Hancurnya kita karena keinginan. Kalau kita tidak kuasai. Allah memberikan keizin pada kita, tapi tanggung resiko. Semuanya kredit semua di rumahnya gitu. Waduh, bisa fatal. Kalau semuanya kredit. Jadi tidak.
Demikian ajaran agama kita. Ya, cukup ya. Alhamdulillah kita bisa share pada hari ini dengan dengan share dari teman-teman kelompok 1 sehingga kita ada diskusi di sini, share pengalaman, pemahaman ajaran Islam dan mengkritisi seperti yang sampaikan tadi Nur Jalal itu kan atau Tunku di PAI di mahasiswa ini kan maha nggak ada lagi ya, di atas maha nggak ada lagi maha kuasa, maha mahasiswa. Itu berarti kan disinilah kita mulai mengkritisi kehidupan kita. Harapkan ke sana. Kita makin dewasa berarti makin mampu mengkritisi kehidupan kita. Itu yang ingin kita lakukan dalam proses kehidupan ini. Maksud kalian masa-masa mengarah ke pendewasaan. Itu harapan Bapak sehingga BLK ini memang kita untuk mengkritisi, ya, mencari ilmunya. Itu saja. Bapak minta maaf dan berterima kasih pada makalah ataupun presentasi Bapak tulis hari ini kurang mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini memang ada kebaikan di situ dari Allah, ada kekurangan berarti itu dari kita atau dari pribadi kita masing-masing. Silakan ditutup dari pemakalah atau penutup hari ini. Silakan Rahman dan teman-teman menutup perkuliahan hari ini atau presentasinya. Iya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya Rahman selaku perwakilan kelompok 1. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak. Saya mau bertanya Pak, terkait voice note itu terakhir kapan ya Pak ya? 2 minggu kemarin, 2 minggu ya, Senin. Seminggu, ini kan seminggu, mulai minggu ini ya, 2 minggu ke depan ya, berarti Senin. Senin terakhir ya Pak ya? Berarti Senin besok, Senin 2 minggu ya. Tapi teman-teman udah ada yang mulai dari kemarin, mungkin 11 orang, 6, tadi berapa? 6 orang. Iya. Coba langsung japri gitu kan, dan jawab langsung. Ada juga Bapak suruh perbaikan lagi, tapi buat tunggu lagi gitu. Apa-apa. 2 minggu ke depan. Ya, siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Suratnya ya, bebas ya Pak ya? Iya, bebas. Bebas, mungkin Bapak simak dan udah nyaman, udah dasar lah Bapak ini. Bapak uruskan. Ya, 3 ayat itu sudah mulai dasar logis menurut Bapak untuk menentukan kalian lulus semuanya. Oke, Bapak siap, Bapak setuju Anda lulus. Saja itu. Sama-sama, dan akhir kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'alaikum minkum, kurang lebihnya juga minta maaf. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hoirul. Terima kasih Pak. Ketemu lagi. Terima kasih Pak. Selalu Pak. Balik ya. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit lagi sih, dikit lagi. Belum dikirim. Dikit lagi selesai sih. Ya. Teku. Om aja lu rawat nggak kan mute mulu dari tadi. Iseng. Iya. Oh iya. Itu VN tadi apa dah? VN apa dah tadi? Oh ngaji. Oh iya udah. Oke. Enggak gue ayat kursi aja gue.
Masya Allah. Iya. Buset ya. Buset ya. Ya udah. Assalamualaikum.